Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Mari kita mendengar beberapa penekanan warta jemaat pada minggu ini 15 Oktober 2023. Yang pertama, poin yang ke-15, kebaktian lansia atau usia indah jemaat Rantepau dirangkaikan dengan posyandu lansia dilaksanakan pada hari Selasa 17 Oktober 2023 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Pelayanan firman adalah Saudara Teni, dan atas perhatian dan kehadiran para lansia diucapkan terima kasih. Yang berikut ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepau akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 pada pukul 17 di Aula Kampus UKI Toraja Utara. Dan dalam ibadah tersebut dilaksanakan dalam bentuk jam doa dan pelepasan kontingen pekan olahraga dan seni PPGT Jemaat Rantepau. Atas kehadiran seluruh anggota PPGT diucapkan terima kasih. Yang berikut berita PKBGT Jemaat Rantepau bahwa kegiatan HUT PKBGT Klasis Rantepau dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023 di Jemaat Rantepau pada pukul 9. Jadwal kegiatan mari Bapak Ibu melihat di warta jemaat. Dan untuk perayaan HUT tersebut, wilayah 2 Rantepau juga disilakan lihat jadwalnya di warta jemaat. Yang berikut pundi khusus pada hari ini 15 Oktober 2023 diperuntukkan kepada Panitia Pekan Olahraga dan Seni kepada PPGT Klasis Rantepau dalam rangka Porseni PPGT Klasis Rantepau. Yang berikut ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum nenek kanan, almarhum Luther Buak, almarhum Helni Patoding atau orang tua, saudara dan keponakan dari keluarga Paulus Tikutondok atau Bapak Grace yang beranggota Jemaat Rantepau kelompok pelayanan 1 akan dilaksanakan di Rumah Tongkonan Tok Talang, Kelurahan Buangin, pada hari Kamis 19 Oktober 2023 pukul 17 atau jam 5 sore yang dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Yang berikut tentang informasi atau penerimaan dana pembangunan Jemaat Rantepau pada minggu kedua tanggal 8 Oktober sampai dengan 14 Oktober sebesar 9.316.000. Perinciannya atau penerimaan silakan Bapak Ibu melihat dalam warta jemaat. Yang berikut pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka mengurangi jangka gangguan serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja oleh industri atau perusahaan yang sesuai dengan klarifikasi yang diinginkan. Maka dengan ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Toraja Utara mengadakan bursa kerja bagi pencari kerja maupun bagi pengguna tenaga kerja. Adapun yang ruang lingkup dan tujuan dari kegiatannya silakan Bapak Ibu melihat di warta jemaat. Berikut himbauan bahwa dimohon kepada kita untuk tidak mengaktifkan HP dan tetap menjaga ketertiban pada saat kebaktian berlangsung. Dan pada saat ini di tengah-tengah kita ada saudara-saudara kita dari Gereja Presbyterian Taiwan. Kami mengucapkan selamat datang kepada kedua Bapak. Mungkin Ibu Mega bisa menjelaskan sedikit.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nama saya Pendeta Mega Kamase Sambo, saya pendeta tugas khusus untuk hubungan internasional di kantor Sinode. Minggu ini kita kedatangan tamu dari Gereja Presbyterian Taiwan. Gereja Toraja sudah melakukan kerjasama dengan Gereja Presbyterian Taiwan dari 2014. Lalu kedua Bapak ini datang berkunjung karena demikianlah kalau kita rekan, ada kerjasama. Mereka juga ingin melihat apa yang kita lakukan di sini. Saya akan memberikan waktu kepada mereka untuk memperkenalkan dirinya. Hi. Shalom, brother and sister. I'm so glad to visit the Church of Toraja. This is my first time to attend the Sunday service in Toraja. Jadi beliau mengucapkan selamat kepada kita dan sangat bahagia bisa menghadiri ibadah hari Minggu di Toraja. In Jesus' name, we attend the church on Sunday, and I'm very happy to see all of you with the white hair. Because in Taiwan, many church members with the gray hair. Ya, jadi beliau sangat bahagia bisa beribadah dengan kita dan beliau katakan saya sangat senang melihat banyak orang yang senior yang masih datang beribadah karena di Taiwan jarang sekali orang datang beribadah yang sudah senior. You look so young. But in Taiwan, I am young people. Ya, jadi sangat senang sekali beliau katakan semua orang kelihatan bahagia, kelihatan sangat muda. Di Taiwan juga dia katakan biarpun dia sudah beruban di Taiwan beliau termasuk yang muda. I see the hope of church in Toraja Church. I see the hope. In the future. Beliau melihat banyak harapan di Gereja Toraja dengan banyaknya anak muda yang datang beribadah. Toraja Church and the Church Presbyterian Church in Taiwan has signed agreement since 2014. Ya, seperti yang saya katakan tadi, beliau mengatakan Gereja Toraja dan Gereja Taiwan sudah melakukan kerjasama dari 2014 yang lalu. We hope that we will have more the interaction in the future. Ya, jadi diharapkan akan lebih banyak lagi program-program atau kegiatan yang bisa kita lakukan bersama ke depannya. Especially this time we visit the Church of Toraja. To see some people suffering from the flooding. Dan khususnya kami kemarin mengunjungi korban banjir bandang di Malangke. Jadi kemarin kami PP ke Malangke dan beliau bisa melihat bagaimana orang-orang yang menjadi korban banjir bandang di sana. Setelah 10 bulan mereka masih tinggal di Huntara dan lain-lain sebagainya yang dibangunkan oleh Krisis Center Gereja Toraja. Jadi itu yang menjadi fokus kunjungan mereka saat ini. I am Pastor William Lim. Beliau bernama Pendeta William Lim. Take charge of the program secretary of Church and the Society Committee in Taiwan. Beliau adalah pendeta yang ditugaskan di Sinode di Departemen Agama dan Masyarakat. So we also take care of the disaster overseas. Dan departemen beliau yang berurusan dengan kegiatan-kegiatan tidak hanya di PCT saja tetapi juga dengan mitra-mitra di luar. So we come here this time and I want to say the thank you. You have the hospitality for us. Ya, dan itulah sebabnya mereka datang berkunjung kali pertama, dua-duanya baru pertama kali datang ke Toraja dan mereka mengucap syukur untuk keramahan yang telah kita tunjukkan kepada mereka. May God bless you. Semoga Tuhan memberkati. You can introduce your
Yeah, it's my pleasure to meet you guys in the Toraja Church. Ya, mengucap syukur karena bisa hadir di Gereja Toraja. Actually, this is the first time I come to Toraja, but I have been to Palu 4 years ago. Ya, beliau pertama kali ke Toraja, tetapi 4 tahun yang lalu sempat mengunjungi Palu. Yesterday we went to see the Malaki Church, yeah, and we saw many family they are affected by the flooding. Ya, jadi seperti yang saya katakan, kemarin kami mengunjungi Malangke dan kita bisa melihat bagaimana masih ada keluarga yang menjadi korban dari banjir bandang Desember yang lalu. But I can see lots of the help from the Toraja Church in everywhere. You can help the victims to build temporary housing. Ya, jadi beliau mengatakan saya sangat bersyukur bisa melihat bagaimana pelayanan dan solidaritas Gereja Toraja untuk membantu mereka dalam berbagai hal, khususnya membangunkan hunian sementara. I think we are actually the Bible's teaching that we can help each other. Dan itu adalah ajaran dari Alkitab bahwa kita harus saling membantu. I think that's also the good teaching for us that the Toraja Church they can help each other. Ya, dan ini adalah suatu pelajaran yang akan mereka bawa ke sana bahwa kita bisa saling bekerja sama membantu. I think the PCT in Taiwan and will have the Toraja Church. We will have cooperate with some military missions together. Ya, dan kita berharap ke depannya Gereja Toraja dan PCT akan melakukan misi bersama ke depannya. Thank you so much. Terima kasih. Okay, I'm a professor in University of Taipei, and I'm teaching about disaster management. And my name is Jane Wu. You can call me Paul. Ya, jadi beliau adalah profesor di di Universitas Taipei, mengajar tentang pengembangan kota, manajemen pengembangan kota. Nama beliau Paul Wu. Terima kasih. Thank you. Ya, demikian penekanan warta sekaligus perkenalan kepada saudara-saudara kita dari Gereja Presbiteran Taiwan. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, dengan tuntunan Roh Kudus, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Sungguh berkat yang besar jika kita kembali dapat berjumpa dalam persekutuan di hari Minggu ini. Bukan karena sebuah kebetulan, saya dan saudara masih dikenankannya menikmati indahnya memuliakan Tuhan. Dia telah menyediakan semuanya bagi kita, dan sepatutnya lah kita menaikkan syukur dan puji hanya bagi Dia. Hidangan telah kusediakan, menjadi tema kita menikmati ibadah di sepanjang minggu ini. Marilah arahkan pandangan kita hanya kepada Dia, sembari mengagungkannya. Mari Bapak Ibu berdiri, kita memuliakan Tuhan. Kami puji dengan riang. Hati
Tuhan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan daripadanya. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam sesal akan dosa dan kesalahan kita, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunannya. Terima kasih atas anugerah kemurahan-Mu bagi kami semua, ya Tuhan. Engkau menjamu kami dengan berkat dan cinta-Mu yang besar. Ampunilah kami yang seringkali tidak peduli akan panggilan-Mu, lebih mengandalkan kemampuan diri dan menikmati kehidupan dalam dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang kekal dan tak pernah berubah. Terima kasih atas pengampunan-Mu, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang tunduk dengan penuh penyesalan akan dosa dan kesalahannya, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Persembahkan hidupku
bukanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, kita akan membaca secara bersama Mazmur 106, 1 sampai pada ayatnya yang kelima. Kita akan membaca secara berbalasan. Mazmur 106 ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Demikian pembacaan Mazmur kita menyanyikan Mazmur 105. Mari kita siapkan pembacaan firman dari 3 bacaan. Yesaya 25 ayat 1 sampai 5. Pembacaan kedua Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Dan pembacaan yang ketiga Matius 22 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan ini, mari saudara-saudara kita berdoa. Ini kami Tuhan telah datang di rumah-Mu ini. Kami datang menikmati hadirat Tuhan. Menikmati perjumpaan khusus dengan Tuhan dalam ibadah, dalam penyembahan kami bersama umat-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau melihat hati kami, hati yang rindu beribadah kepadamu, hati yang rindu menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Kami pun yakin ya Tuhan, Engkau menyambut kami dengan tangan-Mu yang terbuka.
masing-masing kami, merangkul dan mendekap kami dalam kasih-Mu. Kasih seorang bapa kepada anak-anak yang dikasihinya dengan kasih yang penuh dan tetap. Dan dalam rangkulan-Mu ini ya Tuhan, kami mohon, sapalah kami, berbicaralah kepada kami, sampaikanlah apa pesan-Mu, apa kehendak-Mu ya Tuhan, mulai firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Kami pun yakin Tuhan Engkau rindu berbicara kepada kami. Dan untuk itu kami mohon, Engkau mau menyampaikan apa pesan-Mu, berbicara kepada kami dengan memanggil hamba-Mu ini hamba ya Tuhan, pakai hamba. Penuhi hamba dengan kuasa-Mu, jamah hati, pikiran, mulut hamba ya Tuhan. Bahkan Engkau menaruh dalam hati, dalam pikiran, dalam mulut hamba yang hamba akan sampaikan. Supaya yang hamba sampaikan bukan dari pikiran hamba sendiri, bukan dari kehendak hamba sendiri, tapi dari hati Tuhan, dari keinginan Tuhan. Dan itu juga kami mohon agar yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, sungguh kami mengerti, kami pahami, kami yakini, dan kami beri tempat tersimpan di hati kami. Ampuni kami ya Bapa, kuasai kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu. Seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kemudian pembacaan yang kedua dari Filipi 4 ayat 2 sampai pada ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayat 2 sampai pada ayatnya yang ke-9. Inilah firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang ketiga. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hambanya itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamunya, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin firman Tuhan. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah
Saudara-saudara, ada sukacita? Adakah saudara-saudara bersukacita hari ini dalam ibadah ini? Ya, tapi mungkin ada yang kurang. Harusnya ya. Nah, nanti kita lihat kenapa harus ya. Di antara kita yang hadir pasti pernah menikahkan anak kita. Ya. Saya tahu beberapa yang hadir ini pernah menikahkan anaknya. Dan semua kita yang hadir pernah menerima surat undangan pernikahan. Ya, bahkan sering. Ketika kita sendiri menikahkan anak kita misalnya, sebagai orang tua, apa yang terlintas di pikiran kita? Beberapa hal, tapi satu hal ini, undangan. Ya, undangan. Siapa yang diundang? Kan gitu kan? Biar juga konsumsinya sudah mantap, dekorasinya mantap apa, kita tahu saya. Apakah namanya itu pesta perkawinan? Jadi syarat, salah satu syarat mutlak, namun itu konsumsi. Jadi asalan dia tahu saya tahu undangan. Ya. Melengkapi sukacita kami dengan kehadiran Bapak. Ya betul, tidak salah itu. Dengan kehadiran ibu, dengan kehadiran saudara. Kehadiran undangan punya makna khusus. Dan siapa yang diundang? Pasti tertentu kan? Masa malik kita ma pasak bolu, batu jeluk biring lalan, tambah-tambah esekumu. Hadir di undangan pernikahan anak saya, tidak akan pasti tertentu. Dan orang yang kita undang ini tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Ada hal-hal khusus mengapa orang-orang ini masuk dalam daftar undangan kita. Itu kalau kita buat Tuhan tidak ada yang dipilih-pilih. Semuanya diundang. Dalam pesta pernikahan sebagai gambaran umpama tentang kerjaan surga. Ya, undangan penting. Yang diundang dipilih-pilih. Kita yang diundang menerima ketika menerima surat undangan pernikahan. Apa yang pertama muncul dalam pikiran kita? Surat undangan ya, karena undangan ada Pak Kobi kan, dan itu punya keluarga kan. Biasa kan keluarga tersinggung kediben undangan tertulis. Oh, kenapa sababangan atau singa? Kita kan keluarganya. Yang menerima undangan tertulis, apa kira-kira dalam pikiran kita? Pasti kamu, saya dihargai, ya. Saya dihargai, saya diperhitungkan. Ya. Dan kehadiran saya juga penting buatnya. Hari ini saudara-saudara, dalam bacaan bahan utama tadi, Matius 22, Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang pesta perkawinan seorang raja yang menikahkan anaknya. Pesta perkawinan. Nah, pesta perkawinan yang dipakai oleh perumpamaan ini adalah apa? Menggambarkan undangan Tuhan masuk ke dalam perjamuan pesta. Namanya pesta sukacita. Sukacita ini sempurna, abadi, kekal selama-lamanya, yaitu keselamatan. Tuhan mengundang semua orang ke dalam pesta sukacita abadi kekal selama-lamanya. Nah, beda dengan kalau manusia, Tuhan tidak memilih-milih orang.
Semua orang dipanggil. Dan orang yang dipanggil ini di mata Tuhan penting. Kita ini yang telah menerima undangan Tuhan, sebenarnya Tuhan telah memperhitungkan kita. Orang-orang penting. Orang-orang penting di mata Tuhan. Dan begitu menghargai dia karena apa? Kita merespons undangannya. Dalam perumpamaan ini, undangan perkawinan, Tuhan ingin, dan itu terjadi. Apa? Ruangan pesta penuh dengan orang. Tidak kosong atau tidak kurang. Penuh. Pertanyaan, siapa yang penuh itu? Jangan sampai toseng arena aku tak elen. Tapi harus penuh. Dan undangan itu sekali lagi saudara-saudara adalah menggambarkan undangan Tuhan untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Lalu orang yang mendengarkan panggilan ini atau undangan ini bermacam-macam. Kita lihat di mana posisi kita. Di mana kita dalam orang-orang ini. Yang pertama dikatakan bahwa raja itu menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke dalam perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang ini tidak mau datang. Siapa ini? Ini pertama ditujukan kepada orang-orang Farisi, imam kepala, pemimpin-pemimpin Yahudi. Sesungguhnya Mesias Juru Selamat datang pertama-tama untuk mereka. Umat Israel, umat Allah. Tapi dimulai dari pemimpin mereka menolak. Lalu apakah Tuhan berhenti? Surga harus penuh. Surgaku harus penuh manusia. Kalau kamu tolak, oke. Lalu Yesus suruh lagi hamba-hambanya yang lain. Tuhan tidak menyerah. Tuhan terus berusaha mengutus hamba-hamba yang lain. Lalu hamba-hamba yang lain apa? Datang juga. Ini respons jenis kedua. Tadi kan menolak mentah-mentah. Orang Israel itu dulu. Tapi kemudian banyak orang Israel yang percaya kepada Yesus. Yang kedua ini tidak ditolak mentah-mentah. Kira-kira ada dalam pikirannya, iya ya, bagus ini, penting ini. Tapi itu nanti. Itu bukan yang utama, itu bukan yang prioritas. Apa? Mereka tidak mengindahkannya juga. Ada yang pergi ke ladangnya dan ada yang pergi mengurus usahanya. Yang dia utamakan ini untuk kepentingan urusan dunia. Urusan di sana nanti. Yang prioritas yang utama baginya ialah apa, untuk apa, dan apa yang didapatkan dari dunia ini. Harta dunia, tapi syukur-syukurlah nanti kalau ada kesempatan untuk penuhi undangan lalu tinggalkan dunia. Kalau lagi asik untuk urusan pekerjaannya, urusan bisnisnya dan sebagainya, lalu Tuhan panggil. Nah, inilah dalam bagian berikut di bawah dikatakan waktu undangan yang terima, yang hadir ini, yang merespons ini sudah penuh. Sang raja masuk menjumpai tamunya. Apa? Ada orang yang tidak berpakaian pesta. Apa maksud ini? Apa arti ini?
Orang yang masuk tapi tidak berpakaian pesta, keluar. Tangkap ini. Jerumuskan. Hukum kekal. Tidak pantas masuk di sini. Apa? Ya orang inilah selama hidupnya di dunia ini, ya, cuek, masa bodoh, tidak mengindahkan undangan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak mengenal Tuhan, sadar tapi jauh, itu kedua, tapi terlambat. Tapi dia mau masuk dalam pesta itu. Tuhan katakan, keluarkan orang ini tidak berbaju pesta. Nah saudara-saudara, apa ini? Undangan pesta perkawinan ini memang nanti di sana. Nanti di sana. Dalam keselamatan kekal di rumah Bapa. Memang nanti di sana. Tapi ingat, bukan hanya urusan di sana. Tapi sudah mulai kini di sini. Dalam hidup kita di sini sekarang ini. Undangan itu dan bagaimana respon kita sudah mulai berlaku. Undangan Tuhan itu masuk ke dalam perjamuan, dalam pesta suasana sukacita surgawi bersama dengan Tuhan sudah mulai di dunia ini. Antara lain ini, beribadah kepada Tuhan seperti dilakukan sekarang. Sesungguhnya ya, ini adalah tanda nyata dimulainya perjamuan pesta dengan Tuhan. Kalau ada orang yang dalam hidupnya tidak beribadah kepada Tuhan, menolak, menjauhi, berarti tidak layak masuk pesta abadi di sana. Sekarang ada dimulai di sini. Sekaranglah dimulai di sini. Ya. Dan tadi saya tanya, adakah sukacita? Pertanyaan saya tadi, adakah sukacita? Ya, harusnya ada. Kita lagi bersama dengan Tuhan. Ya. Kita dalam suasana pesta, sukacita bersama dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita seperti ini. Bagaimana dengan kita yang lain? Saya tadi terharu melihat senior kami, Bapak Pendeta Perhentian, dipapa dari tangga. Dipapa. Ya, Mbak, mirang salah. Mirang salah. Ya. Puji Tuhan masih dengar. Dipapa. Tadi jam 6 pagi saya melayani Saloso, ada seorang nenek tua datang dengan tongkat. Berjalan tertati-tati. Orang ini meskipun sudah sangat terbatas, tapi ada hati yang rindu menjawab panggilan Tuhan untuk hadir dalam perjamuan keselamatan yang sudah dimulai di dunia. Perjamuan kasih karunia Tuhan yang sudah dimulai di dunia ini. Kalau tidak ikut di dunia ini, mau masuk di sana, paksa-paksa masuk dikeluarkan. Kamu tidak berbaju pesta. Jadi syarat di sana harus dimulai di dunia ini. Orang tua kita tanpa kita, Bang, jalannya juga masih sudah harus dipapa ya, Mbak ya. Bagaimana dengan yang lain? Mau tahu palet dah. Kemana hari Minggu? Kemana kakimu pada hari Minggu? Kemana kau bawa
dirimu oleh kakimu pada hari Minggu. Sedangkan orang tua kita seperti ini dan banyak lagi. Sebenarnya tanpa belamu. Tapi dia memiliki hati yang rindu untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Perjamuan pesta dengan Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu, dalam perumpamaan ini berulang kali dikatakan ada satu kata yang sangat menarik. Perlu kita perhatikan apa? Undangan atau diundang. Nah, apa artinya nih diundang? Yesus ingin supaya kita masuk dalam perjamuan kawin itu, pesta, keselamatan, anugerah, kasih Tuhan. Dengan apa? Tuhan tidak paksa kita. Sebenarnya Tuhan kalau mau, angkut saja semua ini, gerakan, ayo masuk surga, ayo. Tapi apa? Tuhan tidak memaksa. Karena itulah mengundang. Mengundang artinya apa? Dengan sukarela. Dengan apa? Tuhan tawarkan, ayo mari, ini keselamatan. Tuhan ajak, ya. Itulah arti kata undangan, diundang. Ya. Diundang ini atau undangan dari Tuhan yang tidak memaksa kita. Itu digambarkan juga dalam Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3:20 di situ tertulis, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus digambarkan berdiri di pintu dan mengetok. Pintu itu adalah pintu hati kita. Dia hanya mengetok, tidak mendobrak atau menendang. Buka, tidak. Artinya apa ini? Ya. Yesus hanya mengetok, tidak memaksa pintu itu terbuka. Karena pintu itu yang buka adalah kita, yang empunya hati, pintu hati, kitalah yang membukanya. Yesus hanya mengetok. Dan ketokan Yesus tentu beda-beda di antara setiap orang. Ada yang bukan ketok halus, langsung tanggap, oh ya. Ada yang mungkin di pema ketok-ketok, ada berbagai cara Tuhan mengetok kita, pintu hati kita. Maksudnya apa? Hanya diketok supaya kita sendiri yang membuka pintu hati kita kepada Tuhan. Ingat saudara-saudara, kita yang punya pintu hati dan Yesus berada di pintu hati kita. Ingat, ada saatnya Yesus berlalu dari pintu hati itu. Ada saatnya, entah kapan. Celakalah kalau Yesus sudah berlalu lalu baru kita buka pintu. Itu tidak berpakaian pesta. Saatnya Yesus masih di depan pintu kita mengetok. Kalau ada yang masih tertutup rapat-rapat, segeralah buka. Undang Yesus masuk dalam hidupmu. Dan saudara-saudara, siapa yang punya lukisan di rumah, Yesus mengetok di pintu. Adakah? Ada yang punya lukisan di rumah itu? Atau pernah lihat? Pernah ya? Adakah yang kurang dari pintu itu? Adakah yang kurang? Ada. Tahu ya? Apa?
Tidak ada grendelnya. Sang pelukis ini suatu hari teman-temannya datang di rumahnya. Dia bilang, coba kamu perhatikan lukisan saya. Bagus, menarik, indah apa gitu. Terus ada yang bilang, ada yang kurang, bro. Ada yang kurang. Apa yang kurang? Tidak ada grendelnya. Masa pintu tidak ada grendelnya? Dikembungkai. Ini kurang. Kekurangannya. Dia bilang apa? Ini disengaja. Karena ini pintu hati manusia. Grendelnya itu di dalam. Yang punya hati. Dialah yang membuka. Tuhan mau supaya kita dengan sukarela, dengan sepenuh hati, dengan sukacita, tidak dengan terpaksa. Tuhan tidak mau dengan terpaksa kita lakukan itu. Tapi dengan sukarela, dengan sepenuh hati. Undangan Tuhan ibarat mengetok pintu hati kita. Pada setiap hari Minggu, Tuhan mengetok pintu hati kita. Lonceng gereja ini dipakai Tuhan. Misalnya kumua yaman dari to kumua lama pepisamo, penduanmu, pentalunmu harus bikin gereja. Lonceng gereja ini adalah juga ketukan tangan Tuhan mengetok pintu hati kita. Lonceng gereja ini. Dan Tuhan mau kita melangkah dari rumah kita, datang di rumahnya, menikmati persekutuan, pesta kasih karunia Tuhan, pesta keselamatan yang sudah dimulai dunia ini. Tuhan ingin supaya apa? Kita datang jangan karena terpaksa. Bagaimana kalau terpaksa? Hadir beribadah tapi tidak beribadah. Tidak beribadah apa? Fisik hadir tapi pikiran pergi merantau. Entah kemana. Mas sambayang doa syafaat. Bukannya ikut berdoa tapi apa? Kesempatanku di mamak satu. Untung ada doa apa kami untuk mengakhiri. Supaya saya tidak ketahuan bahwa saya ngantuk, tertidur. Tapi kalau dengan sepenuh hati. Lain. Pasti kita mengalami sukacita. Amin. Itu tadi. Jadi kalau dalam setiap ibadah-ibadah kita sesungguhnya itu adalah undangan Tuhan buat kita di dunia ini. Dan undangan Tuhan yang kita indahkan, kita penuhi di dunia ini dalam ibadah-ibadah kita berlanjut nanti di sana. Ada kelanjutannya dan itu sempurna kekal abadi. Mari saudara-saudara. Pasang telinga kita selalu peka. Mendengarkan ketokan, bunyi ketokan dari Tuhan Yesus. Ketokan penuh cinta kasih. Yang mengingatkan kita selalu. Anak-anak muda ingat banyak ketokan dalam hidup ini. Apalagi melalui ini. Ya, anak muda. Banyak suara-suara yang justru apa? Menjauhkan kita dari Tuhan. Menolak undangan Tuhan. Atau dengan dalih-dalih ini dulu yang penting. Anak-anak muda, anak-anak kami, ingat kita tidak tahu sampai kapan Yesus di pintu hati kita. Anak kami, pekahlah mendengarkan suara Tuhan dalam hidupmu. Karena zaman now sekarang ini, sudah terlalu banyak suara. Sudah terlalu banyak suara. Minta selalu Tuhan, mampukan saya untuk membedakan mana suara Tuhan. Mana bunyi ketokan suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Dan setelah selalu
dengan mampu membedakan, oh ini suara Tuhan, maka jangan membiarkan hatimu pernah tertutup. Buka lebar-lebar selalu, undang Tuhan. Dan kalau Tuhan yang diundang, pasti dia masuk, pasti dia hadir. Tidak sama dengan kita. Buka hatimu, engkaulah yang punya grendel pada pintu itu. Amin. Kita masuk saat teduh. Tadi yang renungkan firman Tuhan itu pertama-tama di mana? Di hati kan? Ya kan? Di hati ya. Nah sekarang kita masuk di hati. Dengarkan apa hati kita, yang hati kita mau katakan kepada diri kita dari firman Tuhan tadi. Dengan hening, diam saat teduh. Kita masuk di hati kita, lalu dengarkan. Ada mungkin yang ingin dikatakan oleh hati kepada diri kita. Mungkin hati kita dengan nada meneguhkan kita. Benar dan tetaplah engkau menjawab undangan Tuhan. Sudah baik engkau setia hadir dalam setiap undangan Tuhan. Undangan Tuhan di dunia ini. Dan nikmatilah sukacita dalam Tuhan yang kau renggut dalam ibadah-ibadah. Tapi mungkin juga hati kita menegur, hadir dalam pesta Tuhan belumlah menjadi prioritas dalam hidupmu. Atau mungkin teguran lainnya. Dengarkan hatimu berbicara kepadamu. Melalui hatimu yang terbuka pintunya untuk Yesus. Dari dalam hatimu Yesus berbicara kepada dirimu. Buat Yesus selalu tersenyum, karena engkau selalu mengindahkan undangannya dalam hidupmu. Nikmatilah kebahagiaan sukacita pesta Tuhan di dunia ini dalam seluruh hidupmu, dan sukacita itu akan berlanjut di sana sempurna kekal selama-lamanya. Kita akhiri saat teduh ini dengan bersama-sama menyampaikan doa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami beri kesempatan untuk mempersembahkan puji-pujian dalam bentuk nyanyi atau solo oleh orang tua kita, Bapak Pendeta Parentian. Yesus Kristus katuan lido, Yesus Kristus puang basoka, Ia membuang bakuasa sundun bakaboro, buang mangka rampat di lido, untuk longi tauna. Yesus Kristus katuan lido, Yesus Kristus buang basoka, Ia membuang bakuasa sundun bakaboro, buang mangka rampat di lido, untuk longi tauna. Bai mokomi tauna Tuhan, bakal liani bakare bani lakolido, tu bisa otona katuan lido. Ia motu Yesus Kristus buang sia juru usalamada telido. Yesus Kristus katuan lido, Yesus Kristus otona katuhan, Ia membuang makuasa sundun bakaboro, buang mangka rempat di lido, untuk longi tauna. Mai mokomi etona Tuhan, bakal liadi bakar bani lakolido, tu bisa otona katuan lido. Ia motu Yesus
Kristus puang sia juru salamana telido puang sia juru salamana telido. Terima kasih. Terima kasih. Lagu ini saya ciptakan waktu saya masih melihat, kira-kira sekitar 15 tahun lalu. Ya. Jadi mata tidak lagi bisa melihat, tapi hati terus melihat. Melihat Yesus, melihat panggilannya sebagai utusan Kristus selama puluhan tahun dan tetap menjadi utusan yang setia. Tidak ada kata berhenti. Kalau mata tidak lagi bisa melihat, tapi masih ada hati yang melihat lalu bersaksi. Kalau fisik makin lemah, tapi suara untuk bernyanyi masih dapat bernyanyi merdu. Tidak ada yang berubah seperti mengurap ambek tesoramina tonton melom. Puji Tuhan. Selamat menikmati hidup di masa tua dalam pesta Tuhan. Mari jemaat kita berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut rumusan inti pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengakui bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan membawa persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan, terlebih anugerah keselamatan. Firman Tuhan menuntun persembahan kita dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil persembahan kita bawa, kita akan diiringi lagu dan memuji Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku.
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ayat 2. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Baik, sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, ada persembahan natura dari keluarga jemaat untuk pembangunan gedung pelayanan. Ya, isinya ini apa namanya? Terong, sayuran. Tawai. Tawai, 20.000 satu kali. 20.000 satu kali, terong. 50 satu kali. 50.000 satu kali. Ada lagi? 50 satu kali. 100 satu kali. 102 kali, 103 kali, Ibu. Dikembalikan ulang. Kita lelang lagi. 100 satu kali. 100 satu kali. 102 kali. 300 satu kali. 300 2 kali. 303 kali, Bapak yang kecamatan. Kemudian terima kasih Pak persembahannya. Kita lelang lagi. Ya, Tawai. 200 satu kali. 200 2 kali. 200 3 kali di belakang sana. Kemudian ini yang kedua, ada buku. Ini judulnya Seberkas Kisah Penabur. Akan dilelang juga, tapi jumlahnya terbatas untuk pembangunan gedung pelayanan. Sebelum kita lelang, penulis buku ini kebetulan ada di atas mimbar, nanti Bapak Pendeta jelaskan. Ya, terima kasih. Saya dihubungi Bu Pendeta. Pak Pendeta kalau datang besok bawa bukunya, kita lelang untuk pembangunan. Beberapa orang beri kesaksian atau testimoni tentang buku ini, antara lain Pak Parapak ada di belakang. Beliau katakan begini, saya sudah baca seberkas kisah penabur yang sangat inspiratif. Kita bersyukur dan memuji Tuhan yang telah berkenan memanggil, mempersiapkan, dan mengutus serta memberkati Pendeta Luther dalam pelayanan yang begitu panjang di berbagai bidang pelayanan. Mulai dari Bandung, anaknya Pak Paulus Kadang waktu itu di sana, PPGT kami, ya, ke Cimahi, Sukabumi, Cikarang, Bekasi,
seterusnya, Talung Lipu dan seterusnya. Sekiranya berkenan untuk dibaca, apalagi orang-orang tua, tapi termasuk pemuda juga, kiranya memberi inspirasi melayani Tuhan. Kiranya. Dan saya abdikan tulisan saya ini untuk di dalam hari ini. Semoga ada yang bisa berkenan untuk menukar dengan uang dan untuk pembangunan. Ya. Saya pensiun tahun lalu. Ketika pensiun, saya tulis ini. Seberkas kisah penabur. Ya. Terima kasih. Ya, ini untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Dan pendeta menyumbang sebanyak 5 buah buku untuk kita uangkan. Ya, tawai. Tawai kah? 200. 203 kali. Tulisan seberkas kisah penabur. Ya, ini apa? Mindah. Tanya berapa? 500. Pentalun. Tak lupa. Tanya berapa? 500 pentalun. Ya tama. Ini apa? Saya 200 pentalun. Satu lagi. Ya, dah 2 apa? Minda apa? 200 pentalun. Coba kok. Bisa merah, midaka manidaka udah tak emang. Pira? 200 pentalun. Ya, yang mau tu lelang natura sumbangan jomai Bapak Pendeta. Nah kita solanasang tu mangkana la katanan solanasang di kuah kursumanga puang pesakiki. Tambahan mikomani amanengking surana 5. Saya banyak 10 lebih, bawa 10 lebih, yang lain di belakang silakan kalau mau beli, dan itu tetap untuk sumbangan ke pembangunan ini. Masih ada di belakang nanti ya, kalau mau berkenan. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita dan doa-doa pribadi kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang mengundang kami ke dalam perjamuan Tuhan, pesta sukacita surgawi yang kami mulai penuhi, jawab di dunia ini, dan menikmatinya mulai di dunia ini. Dan perjamuan pesta ini akan berlanjut di sana, di rumah Bapa, sempurna kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pesan-pesan Tuhan terkait dengan itu telah sampai kepada kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bahwa kami melangkah dalam hidup kami sebagai orang muda, remaja, pemuda, sebagai orang tua, kakek nenek. Tuhan, Engkau mengetahui
kerinduan-kerinduan, harapan-harapan kami selalu bawa dan letakkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati kami dalam mengejar cita-cita kami sebagai pelajar mahasiswa. Buat kami ya Tuhan mencapai cita-cita kami, keberhasilan kami, dan bawa kami melangkah dalam hidup kami, dalam bekerja, dalam mencari nafkah, dalam berkarya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami selalu dan semua yang kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di sini. 2 hamba-Mu pendeta bersama dengan semua rekan sepelayanannya, penatua diaken dan pelayanan di bidang kategorial. Tuhan selalu mantapkan langkah pelayanan mereka dengan penuh semangat dan kesetiaan, bagian dari mempersembahkan hidup mereka karena telah menerima dan menikmati undangan perjamuan pesta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi anggota jemaat yang tidak mampu lagi beraktivitas karena usia lanjut. Usia bolehlah membuat mereka kian terbatas dari segi fisik, tetapi iman mereka tidak pernah terbatas. Pengharapan mereka tidak dibatasi, tetap hidup kuat kokoh dalam Tuhan. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang dalam pekan ini atau minggu lalu Tuhan telah dan akan tambahkan usia setahun lagi. Panjangkan umur mereka ya Tuhan, dan beri sejahtera dalam hari-hari hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat anggota jemaat dan keluarga masing-masing dalam pekerjaan usaha, pendidikan anak-anak, pertumbuhan serta pergaulan mereka, baik yang bersama dengan kami pun jauh dari kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan dalam sepanjang minggu ini, dalam semua bentuk pekerjaan Tuhan, pelayanan dalam jemaat-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati, menuntun dan menopang para hamba-hamba-Mu dan semua yang mengambil bagian dalam aktivitas pelayanan ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah penghiburan yang dilaksanakan pada hari Kamis 19 Oktober di Bokin bagi segenap keluarga Bapak Paulus Tiko Tondok. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan tuntun mereka selalu dalam rencana-rencana ke depan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan Porseni PPGT Kalasiran Tepau dan hari ulang tahun ke-15 PKBGT Kalasiran Tepau. Kiranya Tuhan memberkati dan menjadikan ini sebagai persekutuan bagian dari jemaat klasis tubuh Kristus yang menjadi sarana Tuhan dalam melaksanakan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah persekutuan dan masyarakat di sekitar mereka. Kami berdoa Tuhan untuk proses pembangunan gedung pelayanan Rantepau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memulai pekerjaan ini, Engkau pula yang terus melanjutkannya hingga selesai dengan baik nanti. Dan penggunaannya untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di dunia ini, umat Tuhan di dunia ini. Tuhan topang kami selalu dan kuatkan kami, berikan kami berkat-Mu yang melimpah dan menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami bersama dengan semua aparat TNI, Polri dan semua yang berperan dalam bidang pemerintahan dan juga ya Tuhan semua yang terlibat, bahkan kami warga masyarakat, berkati masyarakat bangsa negara kami ini dan pemerintah kami ya Bapa. Oh Bapa di surga, mungkin ada rencana-rencana khusus lainnya dari kami masing-masing dalam pekan ini atau hari-hari berikut. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan. Kami mau melangkah dan kami percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Kami berjalan pegang tangan kami selalu ya Tuhan. Supaya di setiap langkah, rencana, kerja, dan usaha kami tetap merasakan bahwa Tuhan ada bersama kami. Terima kasih ya Bapa, persembahan yang telah kami serahkan, Tuhan terimalah. Dan kiranya bagian dari hidup kami, sebagai persembahan hidup yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Doa ini kami persembahkan kepadamu
dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita memuji, memuliakan Tuhan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. pada kaki salibmu, raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Pergilah sembari mensyukuri dan menikmati kehidupan persekutuan di dalam merespon undangan Tuhan bagimu. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, kita bersyukur dan berterima kasih Tuhan mengutus Bapak Pendeta Luther Taruk MTH untuk memimpin ibadah pada siang hari ini di hari yang kudus ini. Kiranya Tuhan terus menuntun menyertai dalam pelayanan, bahkan Tuhan Roh Kudus memberikan hati yang berkobar untuk menyampaikan berita sukacita kepada semua orang. Bahkan juga kami bersyukur melalui tulisan Bapak Pendeta dipersembahkan untuk pembangunan gereja, gedung pelayanan sedang dibangun, gedung pelayanan jemaat Rantepao. Terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan juga memberkati di dalam keluarga dan menuntun anak-anak. Bapak Ibu, kita akan kembali dengan penuh rasa syukur, mari kita menyanyikan memuliakan Tuhan dari nyanyian syukur, ya Tuhan bimbing aku. Dengan penuh sukacita, Tuhan terus menuntun menyertai kita. Berlimpah
Tuhan.